Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dr. Gigi Sekar Putri, spesialis ortodonsia dan teman-teman uh, yang telah menyempatkan waktunya pada jurnal reading saya. Saya Andi Motimam Rizali, angkatan koas 37. Pada hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading ortodonsia dengan judul Ketinggian Palatal dan Dimensi Lengkung Gigi pada berbagai karyotipe sindrom Turner. Pendahuluan, sindrom Turner ini terjadi pada perempuan yang disebabkan oleh tidak adanya atau kelainan salah satu dari kromosom X pada semua atau sebagian dari sel. Pengaruh klinis utama dari perubahan kromosomal berkaitan dengan retardasi pertumbuhan dan tubuh yang pendek. Itu merupakan ciri Turner Syndrome. Gangguan pertumbuhan juga di Turner Syndrome mempengaruhi tengkorak kraniofasial, menyebabkan dasar tengkorak yang rata, juga mandibula dan maksila yang retrognatik. Palatum dengan lengkung tinggi dianggap juga sebagai salah satu ciri klinis yang signifikan untuk Turner Syndrome. Pada Turner Syndrome, penelitian mengenai korelasi genofenotip terkait ketinggian palatal cukup jarang, tetapi menunjukkan bahwa palatum dengan lengkung tinggi lebih umum pada karyotipe 45X dibandingkan karyotipe 45X atau 46XX. Untuk pendahuluan, hingga saat ini tidak ada penelitian mengenai korelasi genofenotip terkait dimensi lengkung gigi dan ketinggian palatal yang tersedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh karyotipe Turner Syndrome dan usia terhadap dimensi lengkung gigi, juga ketinggian palatal, dan membandingkan variabel tersebut pada Turner Syndrome dengan data normatif dari perempuan normal dengan oklusi normal. Ini adalah salah satu ciri klinis dari Turner Syndrome. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kiri. Untuk subjek penelitiannya itu ada 76 kasus dengan rata-rata usia 15,2 tahun berkisar antara 6 sampai 50 tahun. Kriteria eksklusi pertama kualitas rekam medis buruk atau hilang. Kemudian pernah dirawat ortodontik, karies meluas dan gigi hilang, serta cleft palate atau celah langit-langit. Kemudian 75% dari subjek tersebut telah dirawat dengan hormon pertumbuhan. Uji karyotipe genetik dilakukan dengan analisis kromosomal rutin dari limfosit perifer. Untuk kelompok penelitian dibagi menjadi 4, kelompok pertama 45X, kelompok 2 45X atau 46XX, kelompok 3 isokromosom, kelompok 4 ini lain-lain. Lain-lain di sini ada delesi kromosom X, translokasi kromosom X, inversi kromosom X, kromosom marker, kromosom ring, materi kromosom Y, 45X atau 47XXX. Metode pertama, model plaster dibuat dari cetakan gigi rahang atas dan rahang bawah. Kemudian pengukuran lebar kedalaman lengkung gigi, panjang segmen anterior dan posterior, panjang keliling total, dan ketinggian palatal. Dan dilakukan pengukuran menggunakan kaliper digital yang telah dimodifikasi. Untuk yang kedua, kedalaman dentoalveolar diukur pada tingkat premolar kedua, lebar intermolar pada tingkat molar pertama, dan lebar interpremolar pada tingkat premolar kedua. Pada kasus dengan spacing frontal, landmark distal untuk segmen anterior dan landmark mesial untuk segmen posterior diatur pada titik tengah ruang imajiner di antara caninus, dan landmark mesial dan lateral untuk segmen anterior pada titik tengah diastema median. Yang ketiga, untuk kalkulasi kesalahan pengukuran intraindividu, pengukuran lengkung gigi dan ketinggian palatal dilakukan 2 kali, dengan interval lebih dari 1 bulan pada 16 model plaster yang dipilih secara acak. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 gambar. Yang gambar A itu pengukuran lengkung dentoalveolar. Untuk yang B itu pengukuran ketinggian palatal. Uji T, satu sampel digunakan untuk menganalisis perbedaan lengkung gigi dan ketinggian palatal terhadap data normatif dari kelompok acuan pada perempuan non-Turner Syndrome. Untuk semua kelompok Turner Syndrome, juga untuk tiap kelompok karyotipe secara terpisah. Analysis of covariance, ANCOVA, digunakan meneliti pengaruh
karyotipe dan usia terhadap variabel lengkung gigi dan ketinggian palatal. Apabila p-value kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Ini adalah tabel hasil statistik. Variabel ada maksila dan mandibula. Maksila ada beberapa variabel juga yang diukur, ketinggian palatal, kedalaman dentoalveolar, lebar intermolar, interpremolar, lebar intercaninus, segmen anterior, segmen posterior, segmen posterior dan keliling dari lengkung rahang. Sama mandibulanya juga. Hasilnya adalah perempuan dengan Turner syndrome memiliki kedalaman dentoalveolar maksila dan mandibula yang lebih besar, lebar interpremolar dan molar maksila yang lebih kecil, segmen posterior yang lebih pendek pada maksila dan mandibula, juga keliling mandibula yang lebih pendek. Untuk analisis covariance, tidak dapat membuktikan pengaruh karyotipe terhadap variabel yang diukur, sementara usia memiliki pengaruh pada 9 variabel. Dari 9 variabel ini, hanya lebar intermolar mandibula yang mengalami deviasi lebih tinggi dari kelompok acuan. Yaitu, dengan bertambahnya usia, mandibula pada Turner syndrome lebih lebar secara relatif dibandingkan dengan kelompok acuan. Untuk pembahasan, temuan baru pada penelitian ini adalah bahwa dimensi lengkung gigi pada karyotipe 45X atau 46XX mendekati normal. Dan dibandingkan dengan kelompok 45X dan isokromosom, karyotipe 45X atau 46XX memiliki lebih sedikit variabel yang berbeda dari perempuan normal. Ketika membandingkan Turner syndrome dengan data normatif dari perempuan normal, untuk variabel transversal, hasil penelitian yang menunjukkan berkurangnya lebar maksila, tetapi terdapat peningkatan lebar mandibula sesuai dengan publikasi sebelumnya. Untuk pengukuran sagital, meskipun demikian, hasilnya bertentangan, karena temuan penelitian ini yaitu peningkatan kedalaman lengkung maksila sejalan dengan Lane et al., tetapi tidak sesuai dengan penelitian Zilagi et al. Dan Ogiuchi et al. Pembahasan selanjutnya, hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya mengenai maksila yang sempit dan mandibula yang lebar. Karena di TS terdapat peningkatan jarak antara lidah dan bidang palatal pada Turner syndrome, mengindikasikan posisi lidah yang rendah. Posisi lidah tersebut dianggap menyebabkan ketidakseimbangan antara tekanan pipi dan lidah, dan meningkatkan tekanan relatif dari pipi pada lengkung maksila, dan oleh sebab itu, maka lengkung tersebut menyempit. Peneliti menemukan bahwa segmen posterior lebih pendek pada maksila dan mandibula, dan juga pada keliling mandibula, yang mungkin menggambarkan migrasi mesial gigi posterior, dikarenakan berkurangnya lebar gigi. Tidak ada penelitian sebelumnya yang ditemukan terkait panjang segmen lengkung gigi. Kesimpulannya adalah peneliti menemukan bahwa karyotipe 45X atau 46XX mengurangi gangguan yang secara umum terlihat pada perempuan dengan Turner syndrome terkait dimensi lengkung gigi, karena karyotipe ini menunjukkan lebih sedikit variabel yang berbeda secara signifikan dari kelompok acuan. Selain itu, perempuan dengan Turner syndrome tampaknya memiliki lengkung maksila yang lebih panjang dan lebih sempit, dan lengkung mandibula yang lebih panjang tetapi lebih lebar. Sekian